fisiologi pada masa nifas. Pengertian masa nifas: masa pemulihan mulai dari persalinan sampai kembali seperti prahamil. Masa nifas dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu. Perubahan fisiologi pada masa nifas dibagi menjadi 5 bagian: fase honeymoon, fase bonding attachment, fase taking in, fase taking hold, fase letting go. Fase honeymoon adalah fase setelah bayi lahir di mana terjadi kontak yang lama antara ibu dan anak. Fase honeymoon tidak termasuk hal-hal biologis, masing-masing hanya memperhatikan anaknya dan menciptakan hal-hal yang baik. Fase bonding attachment adalah ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Pada fase ini terjadi pada saat bayi baru lahir, seperti pada saat ibu melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Fase talking in. Fase talking in dimulai sejak hari pertama dan hari kedua postpartum. Masa adaptasi. Yang pertama, periode ketergantungan, fokus pada diri sendiri. Yang kedua, mengulang-ulang pengalaman melahirkan. Yang ketiga, mules, kelelahan, kurang tidur, nyeri luka jahitan, kebutuhan yang perlu diperhatikan, istirahat yang cukup, dan asupan nutrisi sangat penting untuk memulihkan tenaga. Fase talking hold dimulai sejak 3-10 hari postpartum. Fase ini sudah pulang dari rumah sakit. Masa adaptasi. Yang pertama, merasa khawatir terhadap ketidakmampuannya merawat bayi. Yang kedua, ibu juga merasakan sensitif. Kebutuhan yang perlu dilakukan, komunikasi yang baik atau dukungan yang baik dari suami ibu, dan memberikan edukasi tentang perawatan ibu dan bayi, seperti bagaimana ibu merawat bayinya, menyusui dengan benar, dan sebagainya. Fase letting go dimulai sejak lebih dari 10 hari postpartum. Masa adaptasi. Yang pertama, fase mulai menerima tanggung jawab akan peran barunya. Yang kedua, ibu mulai percaya diri. Kebutuhan yang perlu diperhatikan, istirahat yang cukup, asupan gizi yang baik, lingkungan bersih, dan dukungan keluarga. Postpartum blues yaitu suatu fenomena perubahan psikologis yang dialami oleh ibu. Postpartum blues dikategorikan sebagai sindrom gangguan mental yang ringan kadang dapat hilang sendirinya. Postpartum blues biasanya terjadi pada hari ketiga sampai kelima postpartum. Dapat juga berlangsung seminggu atau lebih meskipun jarang. Gambaran kondisi ini bersifat ringan dan sementara. Kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama sedih, yang kedua cemas tanpa sebab, yang ketiga mudah menangis tanpa sebab, yang keempat tidak sadar, yang kelima tidak percaya diri, yang keenam sensitif, yang ketujuh mudah tersinggung, yang kedelapan merasa kurang menyayangi bayinya, yang kesembilan euforia, kadang tertawa. Duka cita dan kehilangan adalah peristiwa yang sangat mendasar dan merupakan hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Tahapan duka cita menurut Kubler-Ross 1970. Yang pertama, syok dan menyangkal merupakan masa menolak, tidak percaya. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dapat berupa perubahan emosi. Yang ketiga, masa realisasi. Upaya penerimaan oleh seorang ibu mengenai kenyataan yang dialami oleh seorang ibu. Yang keempat, masa resolusi. Masa adaptasi yang sempurna terhadap keadaan yang dialami, seperti mengalami ketegangan serta reaksi kemenangan. Proses duka cita dan kehilangan ini tidak dapat mudah dilalui. Mungkin kemajuannya lambat serta dapat berfluktuasi naik turun. Meskipun duka cita dan kehilangan tidak akan dapat dilupakan sepenuhnya,
Namun akhirnya ibu memadukan duka cita dan kehilangan sebagai pengalaman hidupnya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan